Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardatila dengan NIM C0D023051 dari kelas F Perpajakan. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang makalah yang berjudul Konsep Pembukuan dalam Akuntansi Pajak. Yang pertama yaitu pembahasan di mana konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Konsep pembukuan dalam akuntansi pajak adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan dalam menghitung dan melaporkan pajak. Pembukuan ini menjadi dasar untuk menentukan kewajiban pajak suatu entitas atau individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan dalam pembukuan akuntansi pajak yaitu menghitung penghasilan kena pajak, menghitung pajak pertambahan nilai, menyediakan bukti pendukung, memantau kinerja keuangan, dan memenuhi kewajiban pelaporan. Kemudian ada prinsip dasar pembukuan dalam akuntansi pajak, di mana ada konsistensi, objektivitas, materialitas, dan kehati-hatian. Kemudian yaitu metode pembukuan yang diizinkan. Peraturan perpajakan di Indonesia memberikan pilihan metode pembukuan yang dapat digunakan oleh wajib pajak, yaitu yang pertama, metode akrual, di mana pendapatan dan biaya yang diakui pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi. Kemudian metode kas, yaitu pendapatan diakui saat kas diterima dan biaya yang diakui saat kas dibayarkan. Metode ini lebih sederhana dan sering digunakan oleh usaha kecil atau individu. Selanjutnya yaitu ada komponen utama dalam pembukuan, yaitu buku besar, catatan utama yang berisi semua akun keuangan entitas atau individu seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian ada jurnal, yaitu catatan harian yang mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dengan mencantumkan akun yang didebit dan dikredit serta jumlahnya. Selanjutnya yaitu neraca saldo, daftar semua akun dalam buku besar beserta saldo debit atau kreditnya pada suatu waktu tertentu. Neraca saldo ini digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan total kredit. Kemudian yaitu laporan keuangan, di mana ringkasan informasi keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas atau individu. Selanjutnya yaitu ada implikasi pajak dari pembukuan yang tidak benar, di mana pembukuan yang tidak benar atau tidak akurat dapat menimbulkan implikasi pajak yang serius seperti kekurangan pembayaran pajak, sanksi dan denda, pemeriksaan pajak, dan reputasi buruk. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi transaksi dalam pembukuan akuntansi pajak. Mengidentifikasi transaksi yang harus dicatat dalam pembukuan akuntansi pajak merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Di mana yaitu di sini kita diberikan itu untuk pahami definisi transaksi yang relevan, di mana itu ada transaksi keuangan dan transaksi yang kena pajak. Kemudian kategori jenis-jenis transaksi, di mana kategori jenis-jenis transaksi ini terdapat pendapatan atau penghasilan, biaya atau pengeluaran, aset, kewajiban, manfaat atau ekuitas, dan modal. Kemudian yaitu periksa bukti transaksi, di mana yaitu terdapat dokumen sumber, yaitu setiap transaksi harus didukung oleh dokumen sumber yang sah dan relevan seperti faktur, kwitansi, nota, dan bukti transfer, perjanjian, dan lainnya. Kemudian kelengkapan informasi, keabsahan dokumen. Selanjutnya itu tentukan pajak di setiap transaksinya, di mana itu ada PPh, PPN, dan PBB, dan bea materai. Selanjutnya itu membuat daftar transaksi yang harus dicatat, yaitu yang harus kita lakukan adalah itu prioritaskan, di mana kita membuat semua daftar transaksi yang memenuhi kriteria di atas dan diprioritaskan pencatatannya berdasarkan urgensi dan materialitasnya. Ini itu kelola dokumen, di mana simpan semua dokumen sumber secara rapi dan terorganisir untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan pajak. Kemudian gunakan software akuntansi, di mana untuk menggunakan software akuntansi yang dapat membantu Anda untuk mengotomasikan proses pencatatan dan pelaporan pajak. Ini yaitu jenis transaksi dalam pembukuan akuntansi pajak. Transaksi yang harus dicatat dalam pembukuan akuntansi pajak meliputi semua transaksi keuangan yang relevan dan memiliki dampak pada perhitungan dan pelaporan pajak. Berikut adalah jenis-jenis transaksi tersebut, yaitu pendapatan atau penghasilan, di mana semua penerima uang atau manfaat ekonomi lainnya yang meningkatkan ekuitas entitas atau individu seperti penjualan barang jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Kemudian yang kedua, biaya atau pengeluaran. Semua pengeluaran uang atau pengorbanan ekonomi lainnya yang mengurangi ekuitas entitas atau individu seperti pembelian bahan baku, upah karyawan, biaya pemasaran, dan biaya sewa. Selanjutnya itu ketiga, aset, di mana sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau individu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Yang keempat yaitu kewajiban. Kewajiban entitas atau individu untuk menyerahkan aset atau jasa kepada pihak lain di masa depan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu seperti utang usaha, utang bank, dan utang pajak. Selanjutnya yaitu modal atau ekuitas, di mana selisih antara aset dan kewajiban entitas atau individu seperti modal disetor dan laba ditahan. Selanjutnya yaitu dokumen dalam pembukuan akuntansi pajak, di mana untuk mendukung transaksi dalam pembukuan akuntansi pajak diperlukan berbagai jenis dokumen yang berfungsi sebagai bukti dan catatan yang sah. Terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah pembukuan dalam akuntansi pajak merupakan proses krusial dan sistematis dalam mencatat transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang akurat yang diperlukan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Tujuan utamanya adalah menghitung PKP dan PPN secara akurat, menyediakan bukti pendukung, memantau kinerja keuangan dari spesifik pajak, dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian prinsip dasar pembukuan meliputi konsensitas, objektivitas, materialitas, kehati-hatian, dan realisasi. Identifikasi transaksi yang harus dicatat melibatkan pemahaman definisi transaksi keuangan dan transaksi yang dikenakan pajak, kategorisasi jenis transaksi seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban modal. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.